engagement, ternyata hubungannya erat banget sama ICT. ICT apaan? ICT sebenarnya kayak IT deh, gitu kan? Cuman lebih luas dan lebih stressing ke yang disebut Unified Communication, gitu kan? Unified Communications itu apa? Gitu. Apa bedanya? Nah, Unified Communications itu adalah integrasi antara ini tadi telekomunikasi, komputer segala macam, ya kan? Tapi intinya ini supaya bisa akses, store, transmit, sama manipulasi informasi. Which is sebenarnya dari kita ngomongin tuh ini semua nih, pakai apa namanya yang disebut ICT ini. Ini definisinya. Ini buat ini dulu ya, background sebelum ngobrol lebih jauh. Kalau yang real time itu disebut sini nih, chat, ya, instant messaging. Ini telepon, IP, video conference, ya kan, data sharing. Sama yang non real time itu seperti SMS, email segala macam, ini disebut non real time. Sebetulnya di dunia IT. Baru deh tentang kita nih, siapa sih SEIB gitu kan ya, Sentra Informatika Bersama. Kita masih baru umur 3 tahun, makanya ya kita berdiri tahun 2010. Oh ya, ini sedikit overview tentang bisnis proses outsourcing, karena awalnya kita adalah perusahaan bisnis proses outsourcing only. Kalau bisnis proses outsourcing ini kan sebetulnya adalah alih daya untuk beberapa fungsi dari satu perusahaan kepada third party, kepada perusahaan lain. Dan itu bisa di banyak bidang, ke 4 bidang itu. Kenapa mesti outsourcing? Ya tentu saja karena ini ya, nggak ada investasi ya, terus lebih fleksibel, efisien time-nya, dan bisa fokus ke core business. Kalau BPO for business function itu kita bisa lihat dari yang tadi beberapa fungsi di satu perusahaan, ada contact center, HR, procurement, ini semua bisa di outsourcing dan biasa di outsourcing. Contact center kalau di sini kita bisa lihat, at least bisa untuk itu, untuk pusat informasi, buat pusat untuk orang komplain, ya kan ya, komplain handling jadi customer service. Kemudian bisa dipakai juga buat processing order, cross selling, upselling, segala macam. Kalau udah punya contact center, pokoknya sebetulnya bisa dimaksimalkan benar gitu fungsinya. Sayang kalau orang sudah punya call center atau contact center, tapi dipakai hanya untuk 1 atau 2 fungsi. Sayang. Contact center tadi ini sih definisi ya, adalah satu sentral. Dulu disebutnya call center, orang lebih ngetopnya sebagai call center gitu kan ya. Kenapa call center? Karena input yang masuk ke dalam point itu hanya suara, voice, dan yang outputnya juga voice. Jadi kayak customer service zaman dulu tuh, orang komplain, kemudian dia jawab, gitu kan. Tapi sekarang jadi contact center karena belum selesai. Jadi contact center karena apa? Inputnya bisa macam-macam, outputnya juga bisa macam-macam, jadi multi channel. Oke, inilah ya solusi buat contact center itu apa aja. Bisa ini tadi. Kita juga di national kita banyak lah ya. Kalau klien kita yang existing sekarang PT Pos yang paling lumayan besar, PT Pos Indonesia ya. Ada banyak yang pernah kita kerjakan. Oh ini contoh PT Pos. Jadi ini mungkin banyak yang belum tahu, tapi PT Pos tuh punya customer service center, nomornya 161. Dia dapat yang 3 digit tuh. Kalau yang 3 digit kan paling apa aja sih? Siapa aja sekarang yang dapat 3 digit? 108 gitu ya, 147 gitu kan. Nah, Pos tuh punya 161, tapi mereka baru mulai aktifkan serius itu tahun 2010. Tadinya dia punya tapi nggak pernah dipakai. Nah sekarang alhamdulillah mereka udah mulai pakai dan mereka udah mulai lebih profesional. Coba aja telepon, nanya apa aja, mau nanya kode pos, mau komplain, suratnya belum nyampe atau paketnya, itu teleponnya ke 161 dan itu larinya ke tempat kita. Ini contoh waktu kita tanganin dulu. Sama, kita punya 4 center. Salah satu senternya itu di Jakarta. Waktu itu klien kita bahkan Optus ya. Jadi itu
trafficnya dari Australia, tapi handle-nya di Jakarta. Nah ini inbound contact center ya bisa untuk macam-macam. Ini saya bilang tadi, kalau orang udah punya contact center, kalau nggak difungsikan dengan maksimal sayang, karena ini bisa segala macam. Outbound ini yang sebetulnya somehow kalau di Indonesia masih nggak terlalu etisnya ya, etika ininya kurang begitu ini, karena database segala macam kan juga masih ini. Jadi kita kadang-kadang juga merasa irritated juga kan, ya kan ditelepon itu karena masih adanya kan database kan banyak pasar gelap segala macam. Kita juga dari sisi outsourcing manpower juga bisa. Dan nanti di yang slide terakhir kita mau kasih tahu bahwa kita sebentar lagi akan buka Contact Center Academy kerjasama dengan universitas terkemuka lah. Saya belum boleh bilang dulu ya. Nah kalau ini yang tadi ini kayaknya ini udah agak teknis ngomongnya. Tapi tadi saya tanya sama Mas Bambang, banyak orang IT nggak? Banyak katanya. Oh ya udah. Nih kan, jadi kalau teknologi yang kita punya nih, ini bisa ini semua nih. Oke. Value proposition-nya, competitive advantage-nya dari kita adalah karena kita bikinnya di sini, jadi kita suka membanggakan diri dengan perusahaan Western based company gitu. Karena karyawannya dari Jawa Barat, dari Sumatera Barat. Nah ini dia, kita mereknya namanya Enigma Contact Center. Ini sistemnya. Dan kita semuanya IP base. Jadi ini building blocknya nih. Jadi komponen-komponennya. Jadi misalnya Masima juga bikin call center, pusing-pusing gitu kan ya, daripada pusing suruh aja kita bikin. Bisa. Nah ini kita lah. Ya yang pernah kita kerjain lah. Delmar, toko ayam tuh pernah punya call center, tapi dia masih malu-malu kucing, jadi cuma sebentar. Ya kan, terus Antam ini bukan call center, Express, taksi, sistem juga. Jadi kita beli sistem. Ada yang IPTV kayak gitu-gitu tuh Mas Bambang. Ya kan? BNI ini kita juga pegang yang outbound. Yang outbound, yang telemarketing. SBC juga sampai sekarang contact center. Tahun 2004 itu Pilpres langsung pertama kali, waktu SBY pertama kali jadi presiden, itu quick count-nya pakai call center kita dulu itu. Ya, kita bisa ditemuin di Plaza Sentris. Kalau operasional kita di kira-kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya,